Di sini saya akan menjelaskan pemodelan fungsi manajemen SDM pada fasilitas kesehatan. Fungsi manajemen SDM pada fasilitas kesehatan adalah manajemen merupakan inti dari administrasi yang ditujukan bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam setiap organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya akan berhasil bila organisasi tersebut mampu melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Rekrutmen merupakan proses menciptakan, mencari, menetapkan beberapa orang serta mengajak baik dari luar maupun dari dalam industri selaku calon tenaga kerja dengan ciri tertentu. Rekrutmen meliputi kegiatan dalam mencari beberapa calon pegawai yang telah ditentukan standar kualifikasi yang harus dicapai oleh calon tenaga kerja agar mereka yang membuka lowongan industri bisa memilih orang-orang yang cocok untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada. Penempatan. Tujuan seleksi adalah penempatan seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Pelekmen adalah suatu pengaturan awal atau pengaturan kembali dari seorang atau lebih dari pegawai pada suatu jabatan baru ataupun jabatan yang berlainan. Lebih lanjut, Goals menjelaskan bahwa bagi pegawai baru, penempatan artinya pengaturan awal pada suatu jabatan bagi pekerja yang baru. Pelatihan adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan pengembangan karir tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab mereka. Selain untuk memenuhi standar akreditasi, fasilitas pelayanan kesehatan, pelatihan atau pengembangan SDM kesehatan bermanfaat untuk menghilangkan kesenjangan pengetahuan dan keterampilan pada SDM kesehatan serta mengembangkan potensi diri dalam karir. Jenis-jenis kegiatan peningkatan kompetensi. Yang pertama, seminar atau konversi. Yang kedua, coaching atau monitoring. Dan yang ketiga, magang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi manajemen. Faktor pendukung yaitu komunikasi informasi, peran dokter, sumber daya manusia, motivasi pasien, dan kepengetahuan pasien. Faktor penghambat, komunikasi, fasilitas pengaduan, dan fasilitas tenaga kesehatan dokter. Dalam perhitungan beban kerja, ada 3 cara yang dapat digunakan. Yang pertama, work sampling yang digunakan untuk mengukur aktivitas pegawai dan dengan menghitung waktu yang telah digunakan untuk bekerja dan waktu. Yang kedua, time and monitoring study digunakan untuk mengevaluasi tingkat kualitas suatu pendidik atau pelatihan bersertifikat. Dan yang ketiga, daily loom merupakan bentuk sederhana dari work sampling di mana orang diteliti menuliskan sendiri kegiatan dan waktu digunakan untuk pelatihan tersebut. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja. Departemen Kesehatan mengadopsi metode perhitungan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan oleh setiap kategori sumber daya manusia itu metode WSIN atau Work Indication of Saving Needs, yang dimana metode perhitungan kebutuhan berdasarkan beban kerja adalah indikator yang menunjukkan besarnya kebutuhan tenaga pada sarana kesehatan berdasarkan beban kerja sehingga alokasi relokasi tenaga akan lebih mudah dan rasional. Pertama, pada tanggal 7 Juli 2024, mahasiswa MIPA melakukan penelitian terhadap rumah sakit X. Berdasarkan data, rumah sakit tersebut memiliki standar waktu kerja terdiri dari 3.600 menit, dengan rata-rata untuk penyimpanan berkas rekam medis adalah 2,5 menit. Berdasarkan kasus di atas, hitunglah beban kerja PMIK tersebut, yaitu jawabannya adalah 1140 karena 3.600 dibagi 2,5 menit sama dengan 1.140 menit per tahun. Kasus kedua, di Kabupaten Karo menurunkan hasil survei, sebuah rumah sakit membutuhkan karyawan dalam bidang rekam medis. Rumah sakit tersebut mencapai menyebarkan lowongan tersebut baik dalam mempublikasi ke sosial media, website atau internet, media cetak, dan lain-lain. Sehingga banyaknya lamaran yang masuk. Berdasarkan kasus di atas, metode yang digunakan rumah sakit yaitu A. Metode terbuka. Sekian dari saya, terima kasih.